Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Novia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas? Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai Maulana Malik Ibrahim atau disebut dengan Sunan Gresik. Udah pada tahu beliau apa belum nih? Yuk kita belajar bersama. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga dengan Sunan Gresik berasal dari Kashan, Persia. Beliau juga dikenal dengan nama kakek bantal. Kenapa disebut dengan kakek bantal? Karena setiap kali mengajari santrinya, beliau meletakkan Al-Quran di atas bantal sebagai penopangnya. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya yaitu Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai biografi Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Gresik dan sekitarnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam, khususnya di Pulau Jawa, yaitu yang pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Yang kedua, mendakwakan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir, yang ketiga, mendirikan masjid dan pesantren. Baiklah, kita akan membahas satu persatu peran penting Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam, khususnya di Pulau Jawa. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Jadi, Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo dekat pelabuhan. Ia menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulannya yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam keseharian menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Pilihan lokasi dakwah dekat pelabuhan berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, Maulana Malik Ibrahim banyak berinteraksi dengan para pedagang yang berada di wilayah Jawa dan daerah lainnya. Nah, peran penting yang kedua yaitu mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas Muslim di Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik,
Maulana Malik Ibrahim berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersama dengan aktivitas perdagangannya. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Satu persatu pemeluk Islam pun terus bertambah dari hari ke hari. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawo. Dakwahnya pun merambah pada keluarga kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangan Sunan Gresik ke pusat kerajaan disambut baik, walaupun sang raja belum bersedia memeluk Islam. Karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang, Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam di Gresik. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap Maulana Malik Ibrahim dengan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik. Tempat ini kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Hubungan baik Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan keluarga kerajaan dengan menunjukkan sikap santun, arif, dan bijaksana mengantarkannya diangkat menjadi penasehat raja serta menjadi guru para pangeran. Dakwah Maulana Malik Ibrahim kepada keluarga Raja Majapahit yang sedang mengalami masa kemunduran dibuktikan dengan adanya tulisan yang terukir dalam bahasa Arab menjelaskan kedudukannya dalam keluarga kerajaan. Karena itulah dakwah Islam terus berkembang di berbagai kalangan. Nah, peran penting yang terakhir yaitu mendirikan masjid dan pesantren. Seiring waktu berjalan, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam karena sosok Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Kondisi ini mendorongnya membangun Masjid Pasucinan. Kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pasucinan selain sebagai tempat ibadah, digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Maulana Malik Ibrahim tidak hanya mengajarkan agama, tapi pengetahuan tentang teknik irigasi persawahan dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai Gresik. Nah, jadi contoh nyata dari peran positif Maulana Malik Ibrahim dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik adalah pembangunan Masjid Pasucinan dan pendirian pesantren pertama di Nusantara. Selain itu, Maulana Malik Ibrahim tidak hanya memikirkan aspek keagamaan saja, tetapi juga mendukung kemajuan ekonomi dan keberlanjutan sosial masyarakat setempat. Nah, baiklah teman-teman, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga informasi yang diberikan akan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.